Halo semuanya, halo para Teki, welcome back to Tekine Channel dan masih bersama gua Rifan di sini. Kali ini kita akan ngoprek-ngoprek lagi dan topik yang akan dibahas adalah Golang, masih Golang di Golang series ya. Dan terakhir perjalanan kita membahas atau sharing-sharing tentang Golang itu tentang data type. Teman data type yang kita bahas itu spesifik string dan boolean. Dan di episode 6 yang sebelumnya itu kan sempat gua singgung kalau gua itu bakalan membahas data type ini berpart-part karena pembahasannya ya agak panjang gitu ya. Dan sekarang itu di episode 7-nya ya mau melanjutkan. Kalau sebelumnya string sama boolean, sekarang data type yang akan dibahas data type yang bersifat numerik. Data type yang bersifat numerik itu contohnya seperti apa? Seperti integer, float, kompleks, seperti itu ya. Dan sebelum kita mulai atau ngopreknya gitu ya, gua akan coba menunjukkan sebuah tabel dulu ke kalian di sini yang udah gua coba buat atau download, gua cari di internet gitu ya. Di sini lumayan nih tabelnya bisa membantu menjelaskan sedikit dulu sebelum kita mulai ngoprek. Di sini kalian bisa ngelihat di tabel ini ada beberapa jenis data type dan data type ini semuanya bersifat numerik ya untuk keperluan value yang numerik. Ada integer dan ada float, ada kompleks. Sebenarnya secara umum ada 3 doang, integer, float, dan kompleks. Dan di episode kali ini gua akan coba bahas hanya integer dan float aja karena yang kompleks ini lumayan deep ya pembahasannya, bukan deep, mungkin lebih panjang banget gitu. Jadi untuk numeriknya sendiri juga akan gue bagi lagi karena yang kompleks ini lumayan panjang sih penjelasannya. Takutnya dikhawatirkan panjang gitu kalau semuanya dibahas dalam satu episode kali ini. Oke, jadi nggak usah panjang-panjang lagi ya, langsung kita bahas tabel ini. Sebelum kita mulai ngoprek, di sini gue mau nunjukin bahwa data types itu yang akan kita bahas pertama integer. Integer ini adalah data type atau tipe data untuk menampung value-value yang bersifat bilangan bulat. Bilangan bulat maksudnya bilangan yang tidak ada komanya gitu, yang ya tanpa koma atau bukan pecahan gitu. Dan integer sendiri di sini ada beberapa varian lagi cara penulisannya, ada yang integer 8, ada yang u integer 8 gitu ya, integer 16, u integer 16, 32 dan seterusnya, kalian bisa lihat sendiri di tabel. Jadi maksudnya apa? Jadi di sini kita bahas dulu dari integer dan u integer sendiri. Integer adalah digunakan untuk keperluan mengcover bilangan bulat yang bersifat positif atau negatif. Sedangkan u integer itu hanya untuk bilangan-bilangan bulat positif. Nah, angka 8 di sini di depannya itu menunjukkan size-nya. Untuk yang 8 itu size-nya 1 bytes. Range-nya tadi balik lagi, ini integer apa u integer. Kalau yang integer itu berarti dihitung dari negatif 128 hingga positif 127. Tapi yang u integer karena tidak mengcover negatif, hanya positif, jadi mulai dari 0 sampai 255. Jadi total semua digit yang di cover gitu ya, totalnya itu adalah 256. Hanya saja yang ngebedain U sama yang tidak pakai U itu adalah starting numeriknya dari mana gitu. Apakah dari min 128 ataukah dari 0 kalau U. Kalau U itu kan dari 0 ya karena positif. Tapi totalnya sama-sama 256 karena dia di belakangnya ada angka 8, simbol 8 gini, integer 8 sama u integer 8 gitu. Dan size-nya itu 1 bytes. Bytes ya, bukan bit, 1 bytes. Dan untuk yang integer 16 serta u integer 16 juga sama penjelasannya. Yang membedakan kan hanya angka depannya 16 16 dengan 8 ya. Jadi yang membedakan itu hanya size-nya.
2 bytes, dan pastinya karena bytes-nya berbeda, coverage range dari numbrik yang di cover juga beda ya. Di sini dari -32.768 sampai 32.767. Lalu untuk yang U integer 16 itu 0 sampai 65.535. Dan selanjutnya ini kalian bisa terjemahkan sendiri, gue yakin. Lalu di sini setelah yang depannya ada angka 8 sampai 64 ini, ada juga yang tidak ada penulisan angkanya, yaitu int aja, integer aja, sama u integer. Kalau untuk integer sama u integer ini, pastinya kalian bisa menebak ya perbedaannya, masalah di positif sama negatif. Tapi kenapa untuk dua tipe data ini tidak ada angka di depannya, kayak 8, 16, 32, sama 64? Karena ini sebenarnya hanyalah shortcut untuk penulisan integer 32 dan u integer 32. Jadi yang integer ini penulisan untuk integer 32, shortcutnya penulisan integer 32, dan yang u integer ini shortcut atau cara cepat, jalan pintas penulisan gitu ya. Jalan penulisan untuk secara singkat u integer 32. Jadi sebenarnya integer sama u integer ini sama dengan integer 32 sama u integer 32, hanya shortcut penulisan aja itu. Kurang lebih begitu untuk integer. Selanjutnya float. Float dan integer itu persamaannya sama-sama mengcover bilangan real. Hanya saja kalau integer itu bilangan bulat, nah kalau float ini adalah bilangan pecahan atau ya pecahan atau desimal. Kalau kita di sini sering nyebutnya desimal ya, lebih familiarnya. Desimal atau pecahan. Jadi untuk float ini hanya ada dua size yang di cover, yaitu 32 dan 64. 32 artinya size-nya 4 bytes dan 64 8 bytes gitu. Dari semua tipe data ini dengan segala karakteristiknya, kalian tentunya perlu wise gitu ya, perlu bijak dalam memilih tipe data apa yang ingin kalian pakai ketika kalian berhadapan atau dealing with numerik di Golang. Kenapa? Karena ini menentukan allocation memory yang akan digunakan. Ya balik lagi, kalau misalnya aplikasi yang kalian buat itu tidak require untuk berjalan secara optimal, mungkin ini hanya sekedar aplikasi untuk keperluan tugas kampus misalnya kayak gitu ya, atau riset atau segala macam yang sejenisnya aja, itu mungkin nggak ada masalah kalian mau pakai tipe data seenak kalian. Tapi kalau ini digunakan untuk production use atau real skenario gitu di lapangan, wah kalau kalian nggak bijak dalam memilih tipe data mana yang digunakan, yang ada adalah penggunaan memori kalian bakalan overkill sih menurut gua. Jadi mungkin dalam task yang atau function yang kinerjanya tidak terlalu membutuhkan memori banyak, dia ngambil memori banyak, sedangkan ada function-function yang butuh memori banyak tapi kalian malah menggunakan tipe data yang ya terlalu kecil atau terlalu mepet, yang hasil meningkatkan resiko terjadinya bug atau error gitu. Di sini ada kompleks juga, tapi kompleks nantilah kita bahasnya ya. Cukup float sama integer dulu. Kurang lebih penjelasan theoretically-nya sampai situ aja. Sekarang kita langsung aja masuk ke ngopreknya bagaimana gitu. Oke, kita mulai ngoprek. Sebelum ngoprek pastinya seperti biasa kalian siapkan dulu working directory. Kalau di sini gua ngelanjutin aja lah, tadinya N6 sekarang jadi N7 ya, biar gampang. Dan pastikan kalian juga menggunakan workstation kalian gitu menggunakan Golang. Di sini gue menggunakan Golang versi 1.2.2, terserah mau ngikutin apa enggak ya, nggak ada paksaan. Tapi ya gue saranin ngikutin aja, biar kalau salah-salah bareng bener-bener bareng gitu kan, nggak bingung. Jadi silakan, tapi ya ini opsional aja lah, pilihan kalian. Intinya workstation kalian mau itu laptop, VM, komputer, PC ya, iMac, MacBook, apapun lah itu namanya ya, yang kalian pakai itu pastikan terinstall Go runtime ini, Go binary-nya dulu gitu.
Oke, kalau udah semua udah siap, working directory udah siap, tinggal buat sebuah file Golang seperti biasa. Kita namakan di sini kita mau bahas integer dulu, jadi integer, aduh salah, .go. Oke, kita namain aja tadi .go, lalu kita buat ke package main. Di sini gua copy paste aja ya biar cepat dari episode sebelumnya. Seperti ini, oke. Jika sudah, yang perlu kalian lakukan sekarang adalah di sini gue akan seolah-olah punya skenario menghitung umur ya, umur orang gitu ya. Ambil contoh umur gue sendiri lah, my age misalnya. Di sini gue copy paste aja ya biar cepat durasinya. Misal usia gue 28. Nah, karena gue menggunakan 28 nih kurang bijak sebenarnya kalau integer ya. Akan lebih baik kalau kalian menggunakan integer 8 aja gitu. Lalu misalnya gue punya brother gitu ya, adik atau kakak, kita tulis my brother age itu integer 8 juga, dia umurnya misal katakanlah 20 tahun gitu ya, 20 tahun. Di sini kita coba untuk melakukan perhitungan aritmatik aja yang simple. My age total age misal ya, titik 2 sama dengan my age ditambah my brother age. Lalu di sini kita coba untuk print out dengan ya fmt seperti biasa. Di sini fmt kurung buka, lalu kita sedikit masukkan result, misal titik 2 sama dengan, lalu koma, dan variabel total age-nya dimasukkan di sini. Kurung tutup, lalu sekarang kita coba di running. Go run integer. Ya, hasilnya 48 ya, karena integer yang 28 dengan 20 ini dijumlahkan aja, hasilnya 48. Sekarang begini. Gimana kalau di sini kita akan coba, dia pakai integer 8 nih. Ganti u integer. Salah. U integer, oke, seperti ini. Apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya sama 48. Tapi gimana kalau kita sedang tidak membuat sebuah atau menskenariokan sebuah umur, misalnya pengen melakukan penjumlahan seperti biasa aja gitu ya. Di sini gue coba copy paste dulu biar cepet ya. Misalnya di sini minus numeric, di sini positif. Numeric. Di sini karena dia minus, harusnya kan integer ya kan, nggak mungkin pakai u integer. Di sini gua tulis -28, tapi gua akan coba tetap menggunakan u integer. Lalu error seperti apa yang akan terjadi, kita lihat error seperti apa yang akan terjadi. Di sini result aja. Seperti ini ya. Ya, yang terjadi adalah cannot use -28 gitu kan, karena minus itu nggak bisa direpresentasikan dengan u di depannya, karena u itu untuk numerik yang bersifat positif. Lalu di sini solusinya itu either kalian ganti contoh soalnya jadi plus, atau kalian rubah ini jadi integer 8. Lalu kita run lagi.
mismatch integer, u integer, invalid operation minus num. Sebentar, kayaknya ada yang salah di sini. Oh iya, ini lupa tadi dibahas ya. Sebenarnya kita nggak bisa menjumlahkan dengan dua tipe data yang berbeda seperti ini. Jadi salah satu harus ada yang di-convert dulu jadi integer. Bisa kalian dengan cara seperti ini. Lalu kita runningkan, ya hasilnya min 8. Atau ada cara kedua, yaitu dengan cara kalian mengcase-nya salah satu variabel ini dengan tipe data yang sama, karena di sini yang diubah itu adalah ininya tadi ya, jadi integer 8, maka di sini gua akan coba ini akan dibalikin dulu jadi integer 8 tadinya kan gitu. Sini kita akan coba case dengan integer 8 seperti ini, lalu di save. Apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya sama. Jadi untuk yang namanya operasi aritmetika di sini tuh kita harus menjumlahkan angka yang integer, tipe integer ini dengan tipe data integer yang sama persis gitu ya. Kalau di sini integer 8, maka penjumlahannya harus menggunakan juga integer 8 lawan penjumlahannya gitu. Value kedua untuk dijumlahkannya juga harus integer 8. Kalau salah satunya u integer, yang satu sign, yang satu negatif, yang satu untuk yang positif only, maka salah satunya harus di-convert dulu atau ada yang diubah tipe datanya seperti yang barusan gua oprek gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita menggunakan integer 32 di sini? Misal ya, 32 seperti ini. Di sini maka harus integer 32 juga. Tapi gimana kalau gua menggunakan integer aja gitu ya. Integer aja di sini, lalu di sininya kita hilangkan. Apakah ini kan tidak sama persis nih, yang satu integer aja, yang satu integer 32. Apa yang akan terjadi? Nah, ini juga bisa menyebabkan yang namanya error di sini. Maka salah satunya itu harus kita case juga dengan integer 32. Ini emang udah rules dari Golang seperti itu ya, jadi kita harus ikutin rules-nya. Nah, hasilnya min 8 gitu. Ya, jadi walaupun integer di sini mempunyai alokasi memori yang sama 32 itu ya, tadi di tabelnya, mana ya tabelnya tadi? Oh sih. Di sini integer ini mempunyai alokasi yang sama dengan yang 32 yang udah gue sebutin, tapi bukan berarti kalau dalam operasi tadi aritmatika itu walaupun size-nya sama tapi bisa langsung dijumlahkan, melainkan tetap harus ada yang di cache dulu, diubah dulu jadi tipe data yang sama persis gitu ya. Mereka hanya punya persamaan di size-nya, yaitu 32 atau 64 kalau untuk kasus yang atau yang unsigned, tidak negatif gitu dalam kasus yang u integer gitu. Kurang lebih gitu penjelasannya. Semoga kalian paham ya. Jadi untuk integer kurang lebih seperti itu penggunaannya, beberapa contoh penggunaan integer tersebut. Nah, oke, kalau sampai sini gua rasa kalian cukup bisa paham lah ya yang dimaksud. Sekarang kita bisa langsung lanjut ke gimana kalau yang float gitu kan. Di sini kita buat dulu file Golang lagi, namanya float.go. Oke, kita copy paste juga package mainnya kita buat dulu. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Di sini kita akan coba buat sama ya kayak integer tadi ya, melakukan operasi aritmatika. Kita seolah-olah buat skenario float number. Misalnya di sini
berat badan deh, my weight aja deh. My weight gua langsung aja ya, nggak usah pakai yang deklarasi yang tadi yang stretch tipe datanya ditulis banget. Di sini atau karena ini buat nyontohin atau buat kita sharing-sharing, pakai deh. My weight float 32 sama dengan misalnya berapa ya beratnya, 60,3 katakanlah gitu ya, 60,3. Lalu setelah beberapa lama, setelah 2 minggu katakanlah gua sering makan tanpa olahraga, after 2 week berat badan gua itu naik sekitar berapa ya, 10 kilo kali ya, naik setengah kilo ya, setengah kilo lah ya. Kita naik setengah kilo, coba deh masuk akal nggak sih skenario kayak gitu ya. Intinya gitulah ya. Di sini gue cuma mau sharing soal perhitungan floatnya aja ya, nggak usah real banget lah. Contoh skenarionya dikali tadi 0,5 atau dikali 2 aja dah dia langsung gitu ya, dikali 2, lalu ya FMT seperti biasa, print ln misalnya result after 2 week, koma sini, nah di enter, lalu kita coba ya, ini bukan integer, ini float ya, hasilnya 120,6 gitu kan, ada desimalnya di sini kan. Lalu gimana kalau misalkan kayak gini, var multiply integer 8 atau integer 32 juga deh, integer berarti integer 32 deh biar sama. Sini 2, lalu di sini gua pakai variabelnya. Apa yang akan terjadi? Ya, terjadi error lagi karena tipe data yang berbeda gitu ya. Dari sini kalian mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kalau tadi kenapa 2 itu bisa, tadi kan kayak begini ya, nah dikalikan 2 kayak gini ya, nggak pakai variabel. Nah, tapi kenapa ketika menggunakan variabel itu hasilnya error gitu kan. Jadi sebenarnya by default Golang ini kan cukup strict ya, dia itu salah satu bentuk rules yang strict itu, yang ketat itu, demi kehati-hatian program juga agar tidak error dan tidak ada bug atau bisa berjalan secara optimal. Si Go ini kayak C atau C++ karena memang base-nya itu, jadi dia itu kalau rules-nya itu lebih ketat dibandingkan bahasa pemrograman yang dinamis kayak Python gitu ya, contohnya. Jadi ketika kita kalikan dengan literal number kayak tadi, walaupun kita menuliskannya 2 seperti ini, Go itu akan langsung secara otomatis menganggap 2 ini sebagai float. Jadi di mata kita nih, human nih, terlihat seperti 2 gini kan ya. Tapi sebenarnya yang Go lakukan di belakang itu sebenarnya menganggapnya 2.0, karena di depannya dia lihat ini bilangan float, maka harus dikalikan dengan float juga. Dan si Go ini cukup smart untuk langsung mengkonvert angka 2 tadi ini, angka 2 ini menjadi 2.0 agar dianggap perkaliannya antara float dan float gitu.
Nah, beda halnya ketika kita menggantikannya dengan variabel multiplier. Go tidak bisa secara otomatis menganggap ini menjadi sebuah float karena di sini variabel ini secara jelas di-define secara eksplisit oleh si user, di-define sebagai integer 32. Maka kalau sudah di-define secara eksplisit, Go itu nggak akan melangkahi gitu ya rules yang diberikan oleh usernya, oleh programmernya gitu kan. Maka ketika menggunakan variabel seperti ini yang di tipe datanya sudah jelas-jelas secara eksplisit berbeda, maka dua ini ya dianggapnya integer, bukan langsung dianggap seperti 2.0 kayak begini gitu. Jadi sebenarnya kan dua itu kan memang bisa multitafsir ya tadi ya, bisa dua integer atau dua ini sebenarnya bilangan float cuman nolnya nggak ditulis, nah gitu kan. Nah si Go itu tadi cukup pintar buat menganggap itu float juga, cuman kalau kita menggunakan variabel seperti ini yang sudah di-define bahwa variabel ini bertipe data integer 32, ya dia nggak bisa melangkahi rules-nya si programmer karena dia harus menganggap ya programmernya itu adalah kreatornya gitu, dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi ini tuh bukan dua ini dianggap Go itu bukan sebuah float, tidak tidak di convert atau tidak dianggap sebagai float tapi ya sebagai integer. Kurang lebih penjelasannya kayak begitu. Apakah benar seperti itu? Ya kita coba aja. Sekarang kalau kita di sini convert jadi float 32 juga dengan mengcasting dengan function float 32 kayak di kasus integer sebelumnya, apakah sekarang bisa berjalan dengan normal? Ya, dan hasilnya bisa berjalan dengan normal seperti yang diharapkan. Atau gimana kalau ini bukan di cache, tapi cara memperbaikinya itu dengan merubah aja tipenya jadi float 32. Seperti ini. Maka yang akan terjadi adalah harusnya sih error ya. Oh, benar ding, sorry ya, karena dia juga menganggap 2 ini 0 seperti ini. Jadi walaupun kalian tidak menuliskan angka 0, tapi kalau angka 0 itu bisa ditulis atau enggak gitu di value-nya itu sendiri gitu. Ya, kurang lebih penjelasannya seperti itu untuk float. Sampai sini gua rasa cukup lah ya mengcover tentang tipe data float dan integer ini. Kalau berhubungan dengan tadi kan banyak ya di sini ya tipe datanya, varian-variannya ya nggak perlu lah ya di cover satu-satu ya, panjang banget kayaknya. Tapi kan udah dijelaskan bahwa apa sih bedanya antara varian-variannya ini, itu kan berkenaan dengan karakteristiknya aja. Ada yang size-nya lebih besar, ada yang range-nya lebih luas gitu, range numerik yang di covernya. Dan juga oh ya untuk integer sama float sendiri bedanya apa itu ya jelas, yang satu desimal yang untuk perhitungan desimal, satu untuk perhitungan yang bertipe bilangan bulat gitu kan. Jadi tapi untuk float 32 dan 64 oh ya ini belum dijelasin nih. Kalau float 32 sama 64 ya jelas karena koma, angka di belakang koma ini bisa lebih banyak kalau untuk float yang 64. Kenapa kita butuh angka yang lebih banyak? Karena semakin kita melakukan perhitungan di belakang komanya itu angkanya makin ditulis, makin jelas ditulis gitu, eksplisit ditulis, berarti kan perhitungannya makin presisi gitu kan ya. Kalian kan juga pasti pernah contohnya nih ya, berhadapan dengan pi. Pi itu kan 3,14. Tapi kan kalian tahu di situ nggak berhenti sampai situ aja. 3,14 ada lagi tuh numbernya di belakang panjang gitu kan. Nah, ada beberapa jenis bilangan desimal yang memang kan tidak ada endingnya tuh berapa 3,14 itu endingnya di mana. Nah, semakin banyak angka di belakang kita membutuhkan tipe data yang sesuai juga gitu. Kalau banyak misalnya jadinya butuhnya yang 64 gitu. Kalau gitu kenapa nggak dibuletin? Ya itu mah tergantung case aja di lapangan. Karena beberapa jenis aplikasi mungkin dituntut untuk melakukan perhitungannya super presisi gitu kan. Ya kalau aplikasi-aplikasi yang kalian buat mungkin kayak sekedar untuk menyelesaikan tugas kampus, ya mungkin kalian nggak akan merasakan kondisi seperti wah gue harus banget pakai yang 64 gitu ketimbang yang 32. Tapi kalau di real environment kan atau real
skenario real case gitu ya, bisa aja hal itu terjadi kan. Misalnya aplikasinya pengen pengen menghasilkan hasil perhitungan yang presisi sampai berapa digit di belakang koma gitu kan, bisa aja dari requirement kayak gitu. Nah, disitulah tadi di awal sempat gua singgung kalau kita sebagai programmernya Go ini, atau mungkin programmer di bahasa pemrograman lain juga ya, harus teliti dan wise atau bijak gitu dalam menentukan value ini tuh baiknya ditampung dengan variabel bertipe data yang seperti apa gitu, karena itu nantinya akan berimpact pada optimalisasi atau program yang berjalan dengan lebih optimal, terhindar dari kemungkinan besar terjadinya bug, dan juga kemampuan program itu untuk lebih presisi dalam melakukan sebuah kalkulasi gitu kan. Nah, ya kurang lebih gitulah penjelasannya. Silakan tambahkan juga kalau misalnya ada yang kurang tadi penjelasan gue tadi ya, atau mungkin ada yang keliru, ada yang salah juga silakan aja koreksi. Gue terbuka di sini, kita sharing-sharing aja, nggak usah malu, nggak usah gimana-gimana. Yang penting kita tetap ini aja, tetap cara penyampaiannya terbaik gitu kan, agar ekosistem ya di sharing session kita di channel ini jadi enak lah, jadi nyaman satu sama lain. Oke, kalau udah ya udahlah sampai sini dulu ya untuk pembahasan integer dan floatnya. Next kita masih akan membahas tentang tipe data lagi yang numerik dan juga yang numerik ya. Tipe data numerik lagi maksudnya. Tipe data numerik lagi yaitu tadi apa ya? Oh, kompleks. Kompleks ini ya nantilah dijelasinnya nanti aja untuk episode berikutnya. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton. Seperti biasa, kalau kalian menganggap ini channel yang bermanfaat, konten yang bermanfaat, kalian bisa subscribe, bisa klik tombol loncengnya, bisa juga di-share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian. Dan juga jangan lupa diklik tombol like-nya ya. Ganjil aja ya, kalau nggak 1, 3, 5, dan seterusnya ya, jangan genap. Dan ya thank you sekali lagi buat teman-teman ngoprek gue semua, para teki. Sampai jumpa di episode Techinet selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.